Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fadhkuruni adhkurkum." Ingatlah aku akan ingat kalian. Dalam hadis, Nabi SAW pernah memberi nasihat kepada seorang sahabat cilik yang sangat istimewa, namanya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Nabi, "Ihfazillah yahfazka." Jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Dua kalimat ini adalah kunci kalau kita pengen jadi seorang hamba yang sering disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam majelis Allah di Arasy dan di Baitul Ma'mur. Kalau kita pengen disebut-sebut oleh Allah, dipuji oleh Allah, dibanggakan oleh Allah di langit, di surga, di Arasy, di Baitul Ma'mur yang sangat agung dan luas itu, caranya dua. Pertama, jadilah orang yang sering menyebut-nyebut Allah, mengingat Allah, dan yang kedua menjadi orang yang selalu menjaga hubungannya dengan Allah. Kata Allah, "Fadhkuruni adhkurkum." Kalau kamu ingat aku ingat kamu. Kalau kamu nyebut nama aku di dalam obrolanmu, di dalam diskusimu, di dalam captionmu, di dalam pembicaraanmu, maka aku akan menyebut kamu di dalam sebuah majelis yang lebih mulia, yang lebih agung, yaitu di Arasy Allah dan di Baitul Ma'mur. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala suka menyebut nama-nama hambanya. Seperti kita suka menyebut nama-nama orang yang kita cintai. Kita ulang-ulang, kita sebut-sebut fulan, fulanah dan segala macam. Seperti itulah Allah suka menyebut nama hamba-hambanya yang Dia cintai. Di manakah Allah menyebut nama-nama kita? Allah menyebut nama-nama kita di antara para malaikat. Allah perkenalkan kita di antara para malaikat. Allah perkenalkan kita di antara penduduk surga. Sehingga ketika kita nanti Allah izinkan masuk ke dalam surga, sebelum kita masuk ke dalam surga, nama kita udah ada di surga. Sebelum kita menginjakkan kaki kita di surga secara jasad dan ruh, nama kita sudah terlebih dahulu diukir oleh Allah di taman-taman surga, di alwahul jannah, di lembaran-lembaran surga, di spanduk-spanduk surga. Karena di surga itu banyak alwah, banyak lembaran-lembaran yang terbuat dari lembaran perak dan emas. Di perak dan emas itu, lembaran tersebut ditulis nama kita dengan ukiran-ukiran kaligrafi yang indah. Di dinding-dinding bangunan surga, nama kita dituliskan seolah-olah kita raja di surga itu, kita pemilik istana itu. Kenapa nama kita disebutkan? Karena kita sering menyebut nama Allah dalam kehidupan kita. Kita katakan bismillah, kita katakan insya Allah, kita katakan subhanallah, kita katakan masya Allah, kita katakan a'udzubillah, kita katakan hasbiyallah, la haula wala quwata illa billah, hadza min fadlillah, min fadli rabbi. Kita sering mention Allah. Makin sering kita mention Allah, makin sering Allah mention kita dengan kebaikan. Makin sering kita ingat Allah dalam urusan kita, makin sering Allah ingat kita ketika Allah turunkan kebaikan dan ampunan ke bumi. Jadi setiap malam itu Allah turunkan rahmat ke muka bumi. Dan Allah akan menyebut nama-nama hamba yang akan Allah berikan rahmat itu secara langsung. Yang Allah akan titipkan kepada malaikat untuk diberikan rahmatnya kepada orang tersebut. Kata Allah kepada malaikat, "Jangan lupa berikan rahmatku kepada fulan. Bawalah rahmatku kepada fulan. Berikan ampunanku kepada fulan." Fulan ini adalah kita. Disebutkan nama sesuai dengan nama kita yang diberikan orang tua kita atau yang kita pilihkan untuk diri kita agar dikenal orang lain. Gimana caranya biar nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Setiap kali Allah menitipkan rahmat untuk diturunkan ke muka bumi oleh para malaikat, caranya sebut nama Allah. Allah akan lebih sering menyebut nama kita. Ingat nama Allah, maka Allah juga gak akan pernah lupa sama kita. Allah gak akan lupa kepada kita ketika menurunkan rahmat. Allah gak akan lupa kepada kita ketika kita dalam kesusahan. Dalam hadis Nabi mengatakan, "Jagalah Allah, Allah akan menjagamu." Maksudnya, kalau kita menjaga hubungan kita dengan Allah, tidak mengecewakan Allah, tidak mengkhianati Allah, tidak mengabaikan Allah, Allah juga akan lebih baik dalam menjaga hubungan Dia dengan kita. Allah gak akan pernah mengabaikan kita. Allah gak akan pernah ngecewain kita. Allah gak akan pernah ninggalin kita seperti kita gak ninggalin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman, hubungan kita dengan Allah tergantung kita. Keadaan kita dengan Allah tergantung bagaimana kita memilih jalan, bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sepanjang bulan Ramadan
terus mengingat Allah, menyebut nama Allah, membiasakan lisanan dzakira, lisan yang basah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik.